Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan yang baik ini, saya dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan tausiah Ramadan singkat yang berhubungan dengan ibadah puasa kita pada tahun ini, tahun 1422 Hijriah. Di dalam gegap gempita kita menyambut bulan suci Ramadan, marilah saya mengajak semuanya untuk sekiranya kita merenung sedikit. Kita memikirkan amalan apa yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Perbuatan baik apa yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini? Sedekah sebanyak apa yang sudah kita berikan selama di bulan suci Ramadan ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah sebelum bulan puasa datang, sebelum Ramadan datang, kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Bukankah doa ini merupakan bukti bahwa kita rindu, bahwa kita ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan? Namun setelah Ramadan datang, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki 10 kedua di bulan suci Ramadan. Marilah kita merenung sebentar. Apakah sambutan kita kepada bulan suci Ramadan sudah maksimal? Setelah Ramadan datang, apakah kita menyambutnya dengan tangan terbuka? Apakah kita senang dengan kedatangannya? Apakah kita merasa bahagia dengan kehadirannya? Jangan sampai setelah Ramadan datang kita menjadi cuek, kita menjadi dingin, kita tidak melayani bulan suci Ramadan dengan baik. Janganlah kita menjadi golongan seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum Ramadan, kita mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang luar biasa. Marilah kita merenung sejenak. Apakah kita sudah melayaninya dengan baik? Jangan-jangan kita melayani bulan suci Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, dengan keadaan yang biasa saja. Kita tidak menyambutnya dengan istimewa, dan juga tidak ada perbedaan di antara bulan-bulan yang lainnya. Marilah kita ingat sejenak. Sebelum bulan suci Ramadan datang, kita mengaku rindu, kita mengaku kangen, kita mengaku cinta dengan bulan suci Ramadan. Tapi ternyata
Jangan-jangan itu hanyalah di mulut saja. Apa yang kita katakan tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Apa yang kita impikan tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Padahal bulan suci Ramadan datang kepada kita dengan oleh-oleh yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan seluruh amalan manusia pada bulan suci Ramadan tersebut. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan sampai kita termasuk orang yang hanya berpuasa, tapi kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dari puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kalaulah kita ibaratkan bulan puasa itu sebagai seorang manusia yang tidak kita sambut kedatangannya dengan riang gembira, tidak kita sambut kedatangannya dengan ibadah yang maksimal, mungkin Ramadan akan merasa sedih, merasa marah mungkin dengan kita karena merasa kecewa disia-siakan. Dia akan merasa diminta datang tapi tidak disambut dengan riang gembira. Walaupun mungkin sudah kita sambut di awal, namun di akhir kadang-kadang kita tidak melayaninya dengan baik. Kita sudah merasa malas, tidak semangat lagi mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa betapa banyak manusia di sana yang berpuasa, tapi yang didapat hanya lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barulah mungkin nanti di akhir Ramadan kita baru sadar bahwa Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Kita merasa sedih, kita tidak ingin berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kita merasa sedih dan bertanya-tanya apakah kita akan kembali menjumpai bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Di akhir bulan Ramadan barulah mungkin kita akan menyesal kenapa kita tidak melayani bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita baru akan menyesal kenapa kita tidak melakukan ibadah yang maksimal di bulan suci Ramadan. Kita juga akan menyesal bahwa kita tidak melakukan ibadah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Barulah mungkin kita akan berjanji lagi kepada bulan suci Ramadan bahwa di tahun depan saya akan selalu dan ingat dan berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita menjadi seseorang seperti politisi yang ingkar terhadap janjinya. Di masa kampanye, mungkin para politisi menyebarkan muka yang ceria, janji yang manis kepada para pemilihnya, kepada rakyatnya. Tapi setelah terpilih, dia cuek, dia tidak peduli keadaan di bawahnya. Jangan sampai kita begitu juga terhadap bulan suci Ramadan. Di awal kita merasa senang dengan kehadirannya, kita tunggu-tunggu kedatangannya. Tapi setelah Ramadan datang, kita cuek, kita tidak peduli, bahkan acuh tak acuh kepada bulan suci Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah sekarang kita sadar bahwa kita belum terlalu semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan, ada salah satu pertanyaan. Apakah Ramadan akan marah dengan kita? Apakah Allah akan murka dengan kita? Ketahuilah bahwa seburuk-buruknya kita menyambut bulan suci Ramadan, seburuk-buruknya kita memperlakukan bulan suci Ramadan, Allah tidak akan marah. Allah tidak akan murka. Allah tetap menjadi Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang. Mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung bulan puasa, bulan Ramadan menemani kita, marilah kita berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya.
datangilah masjid yang sudah lama mungkin kita tinggalkan. Bukalah kembali Al-Quran yang mungkin sudah lama tidak kita baca. Gelar kembali sajadah yang mungkin sudah lama kita lipat. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana tujuan dari puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anggaplah bulan puasa Ramadan yang kita temui pada tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir untuk kita, sebagai cambukan untuk kita maksimal dalam melaksanakan ibadah, bersedekah, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena di bulan suci Ramadan inilah kita menempa iman, menempa diri. Ibadah kita insya Allah akan meningkat, amal soleh juga meningkat, sedekah yang kita keluarkan juga terasa ringan, dan kita merasa ikhlas dengan rizki yang disampaikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi arena bagi kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk memotivasi kita, untuk membuat kita semangat kembali dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.